Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018.1.06943. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal dari praktikum basis data modul 5. Oke. Yang pertama soalnya yaitu adalah buat koneksi database Oracle dengan Java atau web berdasarkan project masing-masing. Di sini saya telah membuat codingan webnya, yaitu ini PHP task koneksi DB, kemudian di private username. Di sini username disesuaikan dengan username dari database kalian, kemudian ada passwordnya dari Ilham, kemudian host ini yaitu adalah sesuaikan dengan versi Oracle yang telah Anda pakai di komputer Anda. Oke, di sini username-nya adalah mIlham06943 dan passwordnya adalah Ilham. Kemudian untuk fungsi passwordnya yaitu adalah pertama adalah connect, yang dimana itu adalah untuk mengambil username, password, dan host. Kemudian jika connect sesuai dengan username, password, dan hostnya, maka akan berhasil terkoneksi. Namun jika gagal maka akan gagal, keluar pesan gagal. Kemudian ada objek koneksinya yaitu adalah new koneksi DB, membuat objek baru. Oke. Sekarang kita coba buka webnya, apakah telah berhasil terkoneksi dengan database-nya. Kita ketikkan saja yaitu web container localhost web container laptop, kemudian dalam model koneksi db.php. Nah, di sini berhasil terkoneksi dengan Oracle. Untuk soal yang satu ini berhasil. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu adalah buatlah CRUD atau create, read, update, delete pada salah satu tabel, boleh mengakui konsol atau web. Di sini adalah membuat create CRUD-nya, yaitu dari, sebagai contoh saya gunakan input product. Nah, di sini saya telah buat codingannya di web. Ini untuk pertama adalah input produknya terlebih dahulu. Di sini terdapat ada ID produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok, harga, dan ditambahkan produknya. Nah, semua itu diambil dari data diproses dari folder proses produk. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini saya telah buat fungsinya. Ada model produk yaitu untuk tambah, yaitu di sini ada input ID produk, input ID admin, input nama produk, input jenis produk, input stok produk, dan input harga produk. Kemudian di insert, yang diambil dari objek modelnya itu adalah model produk dari folder model. Adalah pada ID produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok produk, harga produk. Kemudian headernya yaitu setelah kita inputkan maka akan kembali lagi ke tampilan input produk. Kemudian di sini ada pushnya, yaitu kita mengambil get dari ID produk dari objek model produk di folder model. Kemudian untuk header lokasinya adalah view produk. Kemudian jika dapat actionnya edit, maka ada ID produk sama halnya dengan action tambah. Nah, saja di sini mengambil objek model dari update data model produk. Setelah itu kita buat objeknya, yaitu adalah objek proses produk, aksi, kemudian objek proses produk, proses. Untuk model produknya sendiri yaitu ada seperti ini. Kita koneksikan terlebih dahulu dengan DB-nya dan database-nya, kemudian model produk extend koneksi DB. Kemudian ada select ini untuk meread data, yaitu di select from tabel produk. Kemudian ada function insert data, yaitu untuk menginputkan data. Ada insert into product value di produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok, dan harga. Kemudian ada ini untuk mengambil data dari kelas lain. Kemudian ada view datanya, untuk view untuk menghasilkan outputannya, input dan ada data. Kemudian ada delete data, yaitu ada delete
text-nya yaitu adalah from product pesan nomor 3, di mana ID product itu adalah ID produknya itu di sini. Kemudian ada update datanya. Di sini ada ID produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok, dan harga. Di sini sesuai dengan input produk. Namun saja di sini diganti update produk. Yang di set adalah ID admin, nama produk, jenis produk, stok, harga, yang dimana adalah ID produk sesuai dengan ID produknya. Oke, sekarang kita coba di view pertama ada inputannya terlebih dahulu. View input produk. Nah, pertama kita inputkan terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu di Oracle-nya terlebih dahulu. Select from product. Kita set lenses terlebih dahulu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Sekarang kita akan coba inputkan lagi di produknya, yaitu adalah kita ambil LP06, ID adminnya yaitu ada 1. Kemudian nama produknya yaitu adalah, kita contoh saja pendingin hardware, stoknya 10, harganya misal adalah 500.000. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini data produknya telah masuk ya. Kita cari LP. Nah, di sini ada LP06. Jadi sudah terinputkan. Kita cek apakah masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini ada LP06. Oke, sudah masuk. Kemudian kita coba update. Update terlebih dahulu. Misalnya kita contoh saja, kita ubah sini menjadi kipas gitu saja. Setelah itu kita update produknya. Kita cari LP06. Nah, di sini nama produknya telah berubah jadi kipas. Kita cek di database-nya apakah telah terupdate. Nah, di sini telah terupdate dari pendingin menjadi kipas. Kemudian kita coba delete. Nah, kita cari apakah LP06 telah terhapus. Tidak ada. Kita cek terlebih dahulu. Oke, datanya telah berkurang. Oke. Nomor 2 telah berhasil. Kemudian kita mengerjakan soal yang nomor 3. Soalnya yaitu adalah terapkan salah satu konsep join dan tampilkan pada project Anda. Oke. Di sini saya telah menerapkan project join-nya. Kita ketikkan saja pada di model karyawan. Oke, kemudian kita buka di model karyawannya. Nah, di sini adalah buat join-nya, itu adalah select A ID karyawan, A username, A password, A nama, A jenis kelamin, A alamat, A tanggal lahir, A nomor telepon, B ID transaksi, yang dimana dari tabel karyawan yang dijoinkan, join dari tabel transaksi A yaitu adalah dari mewakili tabel karyawan, dan B mewakili tabel transaksi. Kemudian on ID karyawan sama dengan ID karyawan, yang dimana itu adalah A ini adalah primary key
dan ID karyawan dari B adalah for G nya. Oke, untuk hasilnya kemudian kita coba. Itu di data karyawan. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Di karyawan, username, password, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan ID transaksinya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu adalah terapkan salah satu konsep view dan tampilkan pada project Anda. Oke, sebelum untuk masuk ke codingannya, kita buat view terlebih dahulu di database-nya, yaitu adalah create view karyawan from bentar view as view as select karyawan 0693. Oke, di sini saya sedikit kelupaan untuk programnya tadi. Oke, untuk ini adalah create view karyawan as nah, ini disesuaikan, ini saya telah sesuaikan dengan joinnya, yaitu select a.id karyawan a.username a.password a.nama a.jenis kelamin a.alamat a.tanggal lahir kemudian a.nomor telepon dan b.id transaksi. Kemudian from karyawan 06943 join Oke, maaf sebelumnya karena memori saya habis. Kemudian kita lanjutkan, yaitu adalah kita hapus select joinnya. Kemudian kita adalah select bintang from karyawan dan titik koma, dan kita save. Kemudian kita restart halamannya atau tampilannya. Oke, hasilnya sama seperti tadi, seperti join.
tanpa perubahan sedikit pun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.